Jangan kehilangan perspektif. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya secara tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para murid kembali dengan sukacita karena kuasa Allah bekerja melalui mereka. Namun Yesus mengingatkan, sukacita sejati bukanlah karena kuasa atas roh jahat, melainkan karena nama kita tercatat di surga. Inilah panggilan untuk menemukan sukacita dalam relasi dengan Allah, bukan dalam kuasa duniawi. Yesus akan menegur kita, jangan kehilangan perspektif. Jangan sampai kita lebih bangga pada prestasi, keberhasilan, atau kuasa yang fana, dan melupakan inti sukacita sejati, yakni relasi kita dengan Allah, hidup kita yang ditopang kasih-Nya dan tertuju pada surga. Hari ini kita merayakan Santo Fransiskus dari Assisi. Ia meninggalkan kekayaan dan kehormatan demi hidup miskin bersama Kristus. Dari kemiskinan itu lahirlah sukacita sejati, persaudaraan dengan seluruh ciptaan, dan damai yang menular. Fransiskus menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tumbuh dari kasih Allah yang kita tularkan kepada semua ciptaan dalam kesederhanaan hidup. Sebulan yang lalu, Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia diguncang demonstrasi besar yang berujung pada penjarahan dan perusakan. Banyak rumah, kantor, dan fasilitas publik hancur. Kejadian ini menunjukkan betapa mudahnya manusia kehilangan sukacita ketika hati dikalahkan oleh amarah, iri hati, dan keputusasaan. Kekerasan tidak pernah membawa damai,
justru meninggalkan luka dan ketakutan. Namun di tengah situasi itu, kita juga menyaksikan sisi lain, relawan, tetangga, dan komunitas yang bahu-membahu menjaga lingkungan, menolong korban, dan membangun kembali semangat kebersamaan. Di sanalah cahaya kasih Allah bersinar, hadir melalui orang-orang sederhana yang mencari Dia. Renungan hari ini mengajak kita meneladani Santo Fransiskus Assisi dan para murid Yesus yang menemukan sukacita bukan dalam kuasa, harta, atau pelampiasan amarah, melainkan dalam kasih yang dibagikan. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku mencari kebahagiaan dalam kuasa dan kepemilikan, ataukah dalam pelayanan, persaudaraan, dan damai Kristus? Doa. Allah Bapa, sumber sukacita dan kedamaian, kami bersyukur atas sukacita sejati yang Engkau anugerahkan pada kami. Semoga langkah hidup kami setiap hari selalu tertuju kepadamu. Berilah kami rahmat-Mu agar tetap setia berfokus pada keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Jangan biarkan kami terpesona oleh gemerlap dunia yang fana. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.